Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, saya cukup kaget mendengarkan Juma mengatakan bahwa dia pernah disuruh syahadat ulang oleh para ulama karena dia menyamakan Muhammad dengan Allah. Nah, saudara dalam Tuhan, hal ini mereka bahas dalam roomnya Apologet Kristen, dan di room ini Juma tetap mengelak saudara dalam Tuhan. Nah, sebelum kita menanggapinya, mari kita melihat cuplikan videonya dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu untuk apa? Dengarkan. Kalau bukan menipu untuk apa? Iya, saya jelasin dulu Bang Zuma pelan-pelan, ya. Saya jelasin ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Saya mute, Bang Zuma masih bisa unmute kok. Bentar dulu, ya. Oke, kita jelasin ya. Jangan kita cari-cari maknanya lagi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanggapi. Nah, dia mengatakan bahwa Allah yang perkasa, Bapa yang kekal adalah untuk Nabi Muhammad. Tapi Juma tetap mengelak, ya, tidak mengakuinya. Lagi buat antum. Tanggepin, enak aja antum. Ya, ditanggepin, dengerin. Allah yang perkasa, Allah yang kekal kok Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kafir laknatullah, dengerin. Saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Iya kan? Segitu tingginya konsentrasi orang-orang berilmu ini terhadap Bang Zuma. Saya hadir dengan kerendahan hati dan kerendahan ilmu dan kesadaran keawaman saya. Saya hadir. Allah dan Muhammad satu. Anda tahu di mana itu Bang Zuma? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Ya? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Bukan begitu Bang Zuma? Coba jelasin sama saya, kenapa Anda bisa mengatakan Allah itu Muhammad itu Allah, kalau bukan Anda memahami tasawuf. Nur Muhammad itu adalah logos, seperti penjelasan dari Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Kita dengarkan sekali lagi. Ya. Waduh, enak ini begini ada orangnya. Ya. Logos Nur Muhammad Nih. syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. Saya jelaskan. Kenapa ada ungkapan itu? Karena orang-orang Kristen agama dari barat ini mendudukkan Yesaya 9 nomor 6 sebagai Yesus. Itu poinnya. Oke? Yesaya 9 Yang mengatakan Anda suruh syahadat adalah bukan orang Kristen, tetapi para ulama. Kenapa ulama kamu syahadat? Saya jelaskan dulu. Tidak perlu jelasin sama kami. Ulama Jelaskan dong. Jangan malu. Coba pertanyaan saya. Jujur, kamu menganggap Muhammad itu sebagai Allah karena Allah itu dikatakan Saya jelaskan. Ya, coba jelasin Nur Muhammad. Itu awalnya dari Yesaya 9 nomor 6 yang agama dari barat warisan penjajah menganggap itu untuk Yesus. Warisan penjajah lagi. Ya udah terus. Ya, makanya saya katakan bahwa agama penjajah ini ketika memahami kitabnya orang Yahudi sebagai Yesus di sana, padahal itu Hizkia, maka yang lebih pantas dikatakan di situ sebagai Raja damai, Raja perkasa. Ketika Anda menyebut kata Allah, Allah itu tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham di situ dulu. Saudara Juma tetap mengelak, ya, mengatakan bahwa dia mengatakan itu bukan untuk Muhammad. Padahal jelas-jelas kita dengar apa yang dia ucapkan. Yang saya maksud di situ adalah Allah yang Anda katakan sebagai Yesus. Dengar, paham? Jadi dalam satu kelas di sana adalah Hizkia. Maka saya kata dikarenakan saya kemudian duduk di sana menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang. Yesus duduk, ada ulama di situ. Tidak perkasa.
Saya diminta syahadat. Damai yang baginda Rasulullah Muhammad. Kalau saya diminta syahadat ulang, yang perkasa itu adalah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Yesus itu letot. Raja damai. Konsentrasi. Tidak perkasa. Ini terhadap Bang Zuma. Kemudian duduk adalah baginda Rasulullah Muhammad dengan kerendahan hati, bukan ilmu dan bintang bro. Makanya kau potong aja. Saya nggak potong-potong. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau kamu tidak memahami Muhammad dengan Allah, kamu penjelasannya juga ngawur, nggak nyambung. Yesaya 9 nomor 6 itu siapa? Itu lagi ngomongin Bapak yang kekal, Allah yang perkasa. Iya, betul? Itu Hezekia, itu dipanggil orang-orang memanggilnya Allah yang perkasa, Raja Damai. Betul? Di mana Hezekia dipanggil seperti itu, di mana? mulai dia. Kalau memang itu Hezekia, kenapa kamu malah jawab? Dengerin saya. Kalau memang itu Hezekia, kenapa kamu jawab di live itu? Kamu jawab Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Kenapa nggak langsung aja Hezekia? Saya katakan, kalau orang Kristen menganggap itu adalah Yesus, maka yang lebih pantas. Oke, sekarang saya tanya baginda lagi. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu cara belajarnya. Sekarang saya tanya lagi. Sampai di sini paham? Enggak. Belum paham. Kenapa Anda bisa dipanggil sama ulama kalau begitu? Wajar. Kenapa kamu dipanggil ulama kalau begitu? Ya, jelaskan. Betul. Karena antara video yang mengatakan Yesus itu adalah Yesaya 96 itu satu rangkaian berbeda dengan video saya. Mereka menganggap tidak ada latar belakang dari video saya itu. Latar belakang dari pernyataan saya itu adalah pengakuan iman Kristen. Pengakuan iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus. Sekarang saya kembalikan kepada saudara. Apakah saudara? Dengerin. Yes, sekarang juga. Nih, gua tampilin nih. Saya sering mensyahadatkan orang. Saya setiap malam bersyahadat. Emang apa masalahnya? Dengerin, syahadat Anda itu kan syahadatnya Muhammad sebagai Allah. Dengerin. Nih. Sampai dikeluarkan fatwa kan? Tuh. Gara-gara lu Juma. Nih. Tuh. Apa? Congor. Nih. MUI keluarkan fatwa pemahaman Muhammad itu Allah sesat nih. Tuh. Itu ya. Tarik ke sana sini. Para ulama itu Ezekiel sebagai disebut dengan Allah perkasa, kenapa lu nyebutnya malah Muhammad? Itu tafsir dari Yahudi atau gimana? Gitu, ya. Hah? Lu ngomong kami pencuri, pencolong. Lu juga sama berarti. Kalau itu untuk Ezekiel, kenapa justru itu buat Muhammad? Logikanya gimana, Juma? Mau jelasin apa? Mau jelasin apa? Jelas-jelas kamu itu sesat dan menyesatkan kok, menyamakan Allah dengan Muhammad karena pemahamanmu sebagai orang-orang tasawuf, seorang sufi. Betul tidak? Hah? Nggak usah curhat sama saya. Kamu kan punya permasalahan internal dengan ulamamu. Ngapain urusan sama saya? Mau jelasin apa? Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Ya, nih kurang. Saya dengerin lagi ya. Kita setoran hafalan di sini. Nih. Pernah saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya ditengarai dan menyesatkan telah makan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. turun sendiri. Aduh, Juma. Lo ngomongin Yesus, lo nyamain Muhammad dengan Allah aja lo kagak beres lo. No, ulama lo no. Lo suruh syahadat ulang kan sama ini kan? Nggak di-kick, dia turun sendiri kok. Baik, teman-teman, di video ini kita sudah simak apa yang boleh dibicarakan atau dibahas oleh seorang apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membicarakan tentang kisah Juma disuruh bersyahadat ulang ya oleh para ulama karena mereka menganggap bahwa Juma ini
menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah, ya. Nah, saudara Tuhan, ternyata di room tadi, ya, ketika dia membahasnya dengan seorang Kristen, Juma ini tetap mengelak bahwa dia tidak menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah, ya. Dia menyebut itu untuk Yesus katanya. Padahal jelas-jelas di video yang dimuat oleh Kristen ini, kita boleh dengar bersama bagaimana Juma mengatakan bahwa nubuat tentang Yesus itu, ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, itu untuk Nabi Muhammad katanya, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kira-kira apa tanggapan saudara setelah menonton dan mendengarkan pembahasan mereka di video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara dalam Tuhan, sangat tidak tepat ketika Juma mengatakan bahwa Allah yang perkasa, Bapa yang kekal itu, yang ditulis dalam Perjanjian Lama Alkitab, itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Itu sangat tidak tepat, saudara Tuhan, karena jelas-jelas Muhammad itu bukan Allah, ya. Dia seorang nabi, ya, dia seorang rasul, ya. Jadi pantas saja kalau kemudian, ya, ulama tidak terima dengan pernyataan Juma, lalu mereka suruh Juma syahadat ulang gitu loh. Dan itu diakui oleh Juma sendiri gitu, ya. Karena semua nubuat di dalam Perjanjian Lama itu merujuk kepada Yesus Kristus. Itu untuk Tuhan Yesus, ya. Bukan untuk nabi yang lain, ya. Nubuat Yesaya, Yeremia, ya, Daniel, dan nubuat-nubuat yang lain yang ada di dalam Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi itu menuju kepada Yesus Kristus. Dan di Perjanjian Baru Yesus menggenapi nubuat-nubuat itu, ya, sebagai bukti bahwa yang dinubuatkan itu memang dirinya dia gitu loh, Yesus, ya, bukan nabi yang lain, bukan seorang rasul gitu. Nah, wajar kalau kemudian, ya, seorang yang menulis nubuat di dalam Perjanjian Lama atau seorang nabi menubuatkan Yesus sebagai raja, sebagai Bapa yang kekal, karena memang Yesus adalah Allah dan Bapa yang kekal. Ya, namanya Bapa yang kekal itu tidak berakhir dalam Tuhan, ya. Kekal berarti selama-lamanya, ya, tidak terhingga. Dia menjadi Bapa di atas segala bapa, dan kebapaannya itu kekal, ya, selama-lamanya. Jadi siapa sih yang menjadi Bapa di atas segala bapa dan hidupnya kekal selain daripada Allah, ya? Hanya Allah yang kekal, ya. Dan tepat sekali ketika ayat ini, ya, menubuatkan Yesus sebagai Allah yang kekal, karena memang Yesus adalah Allah dan Yesus kekal adanya, ya. Kitab Wahyu menuliskan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, ya. Dia ada dalam kisah penciptaan, dan juga dia yang menghakimi seluruh dunia ini di akhir zaman. Bahkan dia raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, dan semua orang sujud sembah kepada Yesus. Itu boleh kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Itu ditulis sangat detail di sana, di dalam Wahyu maksudnya. Itu ditulis sangat detail di sana bagaimana Yesus duduk di atas tahta kerajaannya dan menghakimi seluruh bumi, menghakimi orang yang hidup dan yang mati, menghakimi orang yang
berdosa dan juga orang-orang kudus. Orang-orang kudus dibawa ke dalam kerajaannya dan orang berdosa masuk ke dalam neraka. Dan saudaraku dalam Tuhan, ya, itu tepat seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14. Dia pergi kepada Bapa, artinya dia pergi ke surga untuk menyediakan surga itu bagi orang percaya kepadanya, bagi orang kudus, ya. Jadi saudara Tuhan, sekali lagi saya sampaikan bahwa semua nubuat di dalam perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai Maleakhi itu untuk Yesus Kristus, itu untuk Tuhan Yesus, bukan untuk nabi lain, bahkan bukan untuk Muhammad. Karena Nabi Muhammad kita kenal sebagai seorang nabi atau rasul, ya, utusan Tuhan menurut saudara-saudara kita Muslim, ya. Jadi wajar saja kalau kemudian ya para ulama ini memanggil Juma dan menyuruh Juma syahadat, ya. Karena apa yang dia sampaikan ya tidak sesuai dengan kitab mereka, gitu loh, ya. Tidak sesuai dengan apa yang mereka imani, gitu loh, ya. Tapi kita boleh lihat di video tadi, Juma tetap mengelak, ya. Dia tetap mengatakan bahwa dia tidak pernah menyamakan antara Muhammad dengan Allah, gitu loh. Dia mengatakan itu untuk Yesus katanya. Padahal di videonya yang dimuat oleh apologet Kristen tadi jelas kita dengar di sana apa yang diucapkan oleh Juma, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi apa tanggapan saudara? Silahkan muat di kolom komentar, ya. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang memberkati, yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.